ya, tapi juga ternyata ada makna dan juga peluang yang sangat besar di situ. Kalau kita ngobrolin soal entrepreneur juga ya, itu artinya menjalankan satu bisnis dengan berbagai macam skill, mulai dari ada inovasi, kreativitas, gimana kita bisa membaca kebutuhan pasar dan lain sebagainya gitu ya. Itu makanya kalau kita mau jadi entrepreneur itu harus belajar ya, smart listener. Itu salah satu tujuan kenapa Universitas Ciputra School of Business Makassar tuh hadir di Makassar, smart listener, karena ya itu tadi mengajarkan dan juga menciptakan akan meningkatkan jumlah entrepreneur pastinya di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Nah, untuk sore hari ini kita akan ngobrol banyak soal itu semua, soal bagaimana kemudian peranan dari Universitas Ciputra School of Business Makassar dan kira-kira mereka akan ada apa sih sebenarnya. Kita bisa belajar langsung nih entrepreneur dari orang-orangnya langsung, dan di sini ada alumni yang hadir loh ya, smart listener, dan juga mahasiswa dari Universitas Ciputra yang diimpor langsung jauh-jauh kan. Kalau Universitas Ciputra Makassar itu adalah kampus kedua ya, sebelumnya ada di Surabaya, dan ini yang kita datangkan langsung, kita impor langsung dari Surabaya, smart listener. Kita sambut dulu tamu kita sore hari ini yang akan ngobrol bersama Anda, smart listener. Yang pertama, beliau ini adalah LP from Student and Alumni Affairs atau BMA Department dari Universitas Ciputra. Pastinya Anda Mbak Carolina Novi MSE MSc, atau kita sapa Mbak Ivon. Selamat sore Mbak Ivon. Selamat sore. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa, happy. Happy ada di Makassar? Iya. Panas gak Makassar dibanding Surabaya? Panas banget ya. Lumayan hampir sama lah dengan Surabaya. 11-12 lah ya. 11-12. Kreditnya juga hampir sama ya. Iya. Oke, selain ada Mbak Ivon yang akan ngobrol banyak ya. Yang tadi saya bilang Mbak Ivon ini adalah salah satu alumni yang sekarang juga dipercaya untuk menjadi salah satu manajemen dari Universitas Ciputra itu sendiri, khususnya Universitas Ciputra School of Business Makassar. Benar nggak? Jadi saya megang di departemen mahasiswa dan alumni di Universitas Ciputra Makassar gitu. Oke, jadi nanti kalau di SMA ada guru BK ya, bener. Kalau di semacam di itu Universitas ini. Ciputra ada Mbak Ivon Iya, ya, bener banget. di BMA tadi. BMA tadi. Oke, selain ada Mbak Ivon, juga ada mahasiswa dari Universitas Ciputra Surabaya di sini yang sudah hadir. Dia sekarang menjabat sebagai Plan and Concept Department. Benar. Dari Vigor. Apa itu Vigor? Nanti kita akan bahas. Kita sapa dulu. Benar. Selamat sore Angel. Halo, sore. Apa kabar? Baik. Senang nggak ada di sini? Senang sih. Soalnya dari dulu tuh pengen ikut-ikutan siaran, cuman nggak pernah. Bisa soalnya, ngerti, paham diri sendiri. Iya. Cukup tahu diri gitu ya. Kalau kayak gitu. Tahu diri tuh emang dibutuhkan, tapi kalau jadi penyiar tuh harus lebih percaya diri. Iya, betul. Oke. Nah, Angel adalah salah satu mahasiswa di Universitas Ciputra School of Business di Surabaya gitu ya. Dan hari ini akan kita sharing banyak. Tapi saya pengen tahu dulu gimana rasanya jadi mahasiswa Ciputra? Kalau orang bilang jadi mahasiswa Ciputra itu kayak kan sempat dengar sih banyak persepsi yang salah dari mahasiswa Ciputra, kayak karena kampusnya bergengsi lah, apalah. Tapi sebenarnya kalian gak usah khawatir sih, soalnya kita itu semua rata-rata nggak mandang apa-apa. Jadi mereka itu semua orang-orangnya asik-asik, seru-seru. Nggak lihat dari, kan biasanya tuh kalau orang Makassar pasti ngomong takut pilih-pilih teman lah atau apa. Dianggapnya ini mahasiswanya high class semua. Nah, iya betul, gitu itu poinnya. Mereka itu nganggap mahasiswa UC itu high class, tapi sebenarnya enggak. Kita itu semua berteman sama siapa aja, dari kalangan apa aja. Jadi nggak perlu khawatir. Kalian bisa langsung ke sini, UC. Oke. Nah, nanti boleh. Ini Angel udah ngajakin untuk berteman loh ya. Iya dong. Oke. Nah, karena topik kita sore hari ini selain entrepreneur, kita akan fokus juga membahas tentang Vigor ya. Atau kita pengen menyambut para Vigorian and begin your journey di
Universitas Ciputra School of Business Makassar. Tapi saya penasaran, tadi saya hampir salah nyebut Virgo. Jadi zodiak ya, ternyata dia Vigor. Boleh dijelasin dulu Vigor ini apa sih sebenarnya? Ya nanti biar dijelaskan secara lengkap sama Angel dulu. Cuman sebagai gambaran utamanya bahwa OWIC itu adalah salah satu ospeknya UC Ciputra Makassar ya. Artinya OWIC yang dikemas secara fun, asik, seru dengan berbagai macam konsep yang menyenangkan gitu ya. Jadi teman-teman ini nanti akan diajak untuk berinovasi, seru-seruan kayak gitu. Itulah OWIC atau ospeknya UC Makassar di sini. Nah, itu yang luar biasanya. Nah, untuk Vigor itulah adalah satu tema. Tema dari ospek yang kita adalah Vigor. Makanya sebutannya adalah Vigorian nih buat teman-teman semuanya yang nanti masuk QC angkatan pertama, Anda adalah Vigorian yang kita tunggu pasti seru-seruan gitu Vigorian kan. tahun 2021 Yes, ya. itu adalah generasi pertama ya. Nah, Oke. lalu Vigor itu apa? Silakan dijawab aja. Oke, tapi ditahan dulu karena tadi udah sedikit disentil gitu ya bahwa ini adalah Vigorian angkatan pertama Yes. karena kan Universitas Ciputra School of Business Makassar emang baru hadir Betul. gitu ya dan menerima mahasiswa baru di tahun 2021 ini. Saya penasaran gimana sebenarnya antusiasme masyarakat Makassar khususnya para anak-anak mahasiswa nih yang baru lulus SMA mau kuliah terus kemudian wah dengan hadirnya UC di Makassar tuh seperti apa sih? Nah, kalau untuk bagaimana mereka menyambut ini, kalau saya pribadi karena baru 1 minggu nih di Makassar ya, jadi memang belum ngerti bagaimana anak-anaknya. Cuman kalau dilihat dari perjalanan mereka ketika posting lomba kemarin 17-an di IG-nya kami itu, mereka sangat antusias turut serta berpartisipasi dalam event-event yang diselenggarakan oleh UC Makassar. Jadi menurut saya sangat saya pribadi sangat mengapresiasi para maba Vigorian ini nanti yang sudah turut serta berpartisipasi pada event-eventnya UC Makassar yang udah digelar selama ini. Jadi menurut saya mereka seru aja nih menyambut OWIC ini. Tentunya juga penasaran nih OWIC-nya mau kayak gimana sih, kok kayaknya beda gitu ya dengan kampus yang lainnya kayak gitu. Oke, jadi sebelum mereka jadi mahasiswa pun udah kelihatan ya Iya, benar antusiasmenya seperti apa dan bahkan gimana nanti udah ada gambaran ketika jadi mahasiswa UC beneran tuh akan lebih antusias lagi gitu ya. Jadi Iya. Vigorian. Nah Vigor ini apa Angel? Oke, buat kalian yang nggak tahu Vigor ini apa, Vigor itu dia berasal dari kata visionary, grow, and innovator. Oke. Nah, seperti yang kita tahu nih Kak, kalau kampus Universitas Ciputra itu kan School of Business. Nah, untuk jadi seorang entrepreneur, kita tuh butuh mental, mindset, dan juga visi yang kuat. Nah, dari situ, salah satu cara kita untuk meraih itu semua adalah kita harus Apa ya? Kita Istilahnya harus kayak apa ya, ini ya. Intinya gini, vigor itu kan kalau dari kata vigornya sendiri itu artinya semangat, jiwa juang gitu kan. Gimana mereka tuh selalu memberikan vibe yang luar biasa gitu ya. Nah, artinya ketika ini menjadi satu kata vigor, PR-nya para panitia ini adalah membreakdown vigor itu jadi apa? Makanya ada visionary, growth, sama innovator. Nah, kalau visionary ini tentunya mahasiswa baru tuh diajak untuk membawa sebuah apa ya, masing-masing pribadi punya plan lah ke depannya, makanya dia harus punya tujuan yang jelas. Nah kemudian sama-sama bertumbuh bersama lah ya, karena ada growth di sana. Lalu kemudian mungkin nanti Angel bisa nambahin innovator ini adalah, nah kalau di Universitas Ciputra baik di Surabaya maupun di Makassar, kita itu selalu memberikan nuansa entrepreneurial. Nah salah satu unsurnya adalah bagaimana mereka diajak untuk menjadi inovator-inovator yang nantinya bisa berdampak buat masyarakat luas gitu sih intinya gitu. Ada tambahan? Iya, benar. Itu sih. Udah ya. Oke, cukup. Nanti kita akan gali lagi Benar. gitu ya, karena pasti penasaran kok memilih kata Vigor sebagai konsep besar dari OWIC di tahun 2021. Benar. Selain tadi udah ada sedikit penjelasannya, ya entrepreneur harus bisa punya visi, berkembang, bertumbuh dan juga menjadi seorang innovator. Tapi kita lihat dulu sebenarnya apa masalah ya yang kemudian menjadi landasan ini gitu ya, kayak jadi
background figure ini Backgroundnya. sendiri. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Smart listener, Anda bisa ikutan juga ngobrol bersama kami sore hari ini. Boleh juga nanya-nanya langsung soal gimana OWIC di UC Makassar atau Universitas Ciputra School of Business Makassar. Nanti bisa langsung ke WhatsApp di 0811461011, atau yang sekarang tidak sempat mendengarkan radio dan lagi stay tune di YouTube, boleh langsung ke YouTube-nya Smart FM Makassar. Kita lagi live streaming di sana, langsung tuliskan komentar Anda. Yvonne dan juga Angel dari Universitas Ciputra ya, dan kita ngebahas gimana OWIC yang akan mereka selenggarakan dan menyambut para figurian gitu ya. Tadi udah dijelaskan di segmen sebelumnya ya, kalau ternyata figure tuh ada maknanya gitu, sampai mahasiswa baru nanti sebutannya figurian gitu, bukan maba. Udah biasa mah kalau maba ya. Kita punya istilah baru figurian gitu ya Mbak Yvonne ya. Nah, tapi saya penasaran, apa sih sebenarnya backgroundnya atau dasar permasalahan yang diangkat kemudian bisa tercetuslah atau slogan figur ini gitu. Apakah ini didorong sama pihak manajemen dari kampus atau si mahasiswa sendiri yang berkreasi gitu? Oke, baik. Jadi setiap OWIC atau ospek, setiap angkatannya tuh dia punya tema masing-masing. Nah, untuk generasi pertama ini temanya figur, maka kita sebutnya figurian. Nggak tahu ya next year jadi tema lain, kita nggak ngerti. Nah, figur ini juga hasil diskusi dari para panitia ini. Nah, kebetulan panitia ini adalah teman-teman mahasiswa yang dari Universitas Ciputra Surabaya. Jadi ini adalah sinergi ya dari Ciputra Surabaya dengan Makassar. Mereka kan sudah sangat memahami bagaimana vibe-nya UC OWIC yang akan nantinya dibawa ke Makassar. Nah, kemudian dalam diskusi akhirnya karena ini adalah angkatan pertama, kita pakai tagline-nya Begin Your Journey, karena mereka akan bersama-sama membuat journey ya menjadi seorang mahasiswa gitu. Nah, karena ini angkatan pertama, figur sendiri itu kan kalau misalnya secara ilmiah ya, itu artinya ada semangatnya di sana, ada antusiasnya di sana, ada keinginan untuk bertumbuh, ada keinginan punya achievement untuk berprestasi. Nah, dari situ makanya kami berdiskusi, kita pilih nih figur menjadi tema dari OWIC. Nah, kemudian mereka ini yang jadi panitia akhirnya membreakdown nih, wah figur kita bikin apa ya supaya bisa jadi sebuah kepanjangan gitu kan. Nah, akhirnya mereka diskusi nemu nih visionary, growth, dan innovator. Jadi kan figurnya dapat, terus perpanjangannya juga dapat. Nah, dari visionary, growth, sama innovator itu juga masuk dalam area entrepreneurial mindsetnya dari UC sendiri. Makanya jadi temanya figure gitu. Dan ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan bagaimana kita nih bisa mensupport program dari Pak Wali Kota sendiri gitu. Di program RISE-nya Pak Wali Kota itu kan ada scale up sama entrepreneurial mindset. Nah, pas banget itu dikolaborasiin, disinergikan dengan program ospek atau OWIC-nya dari UC Makassar ini. Makanya figurian itu nanti yang akan support lah ya, dari Pemkot sendiri juga support. Karena kan itu nanti akan apa ya Mbak, bentuk kepedulian mereka dengan masyarakat luas, karena kan mereka nanti akan memberikan inspirasi buat UMKM yang ada di Makassar ini untuk membagikan mindset entrepreneurial gitu. Ya, apalagi di masa pandemi ini. Ini istilahnya kalau kita bilang udah matching gitu ya. Matching udah kawin. Sejalan gitu ya. Nah, dari Angel sendiri gimana? Tadi kita kan sempat ngobrol juga ya di waktu break tadi, ngelihat kemudian masalah anak-anak yang mau sebelum yang lulus SMA gitu kan, semuanya belum ada kepikiran mau jadi apa atau mau kuliah di mana, itu aja udah bingung gitu ya. Kemudian ketika mereka memilih Universitas Ciputra gitu ya, masuk sebagai figurian, nanti apakah ini juga menjadi salah satu tujuan kalian membuat slogan figur ini sendiri dan menyambut para figurian nantinya? Ya benar ya Kak. Jadi kan kita ini figur itu semangat. Nah, di situ kita ngeharapin mereka itu semangat membangun visi misi mereka, membangun kualitas diri mereka, jadi mereka bisa bertumbuh mengembangkan diri
dan akhirnya bisa jadi innovator buat orang-orang lain. Mhm. Nah itu yang kita harapkan setelah para figurian ini menyelesaikan OWIC, mereka itu bisa bertumbuh menjadi innovator buat orang-orang lain. Oke. Ya, Oh, itu week ini yang berapa benar, lama? ya. OWIC ini 3 hari. Oh, 3 hari gitu ya. Ya, Oke. maksudnya kalau misalnya dibandingin nih, ini saya nggak tahu ya universitas lain. Kalau di Ciputra ini mahasiswa tuh sejak semester awal sudah digalaukan, digalaukan dulu, maksudnya, aduh aku sebelum ini aku lulus nanti ngapain ya, itu digalaukan dulu nih. Nah, baik itu untuk yang mereka nanti berkontribusi ke organisasi atau perusahaan tuh jadi intrapreneur, atau mungkin yang benar-benar create bisnis sendiri jadi entrepreneur. Dan entrepreneur ini tidak hanya sebagai startup ya, tapi dia juga kontribusi untuk family business mereka kalau misalnya mereka punya family business. Jadi mereka sudah digalaukan lah dari awal tuh, sudah digalaukan ngapain ya nanti aku ke depan. Jadi begitu lulus tuh udah nggak khawatir lagi mau ngapain lagi ya. Kayak Angel ini kan lulus udah bisa magang di UCM, terus sesuai dengan jurusannya dia juga, akhirnya juga nggak gagal lagi, lulus udah bisa sih merancang mau kemana gitu. Oke. Dan berapa nih figurian yang akan digalaukan? Oh iya benar. Yang udah masuk sebagai calon mahasiswa ya kan? Iya, benar. Dan nanti akan mengikuti OWIC selama 3 hari. Iya. Nih, untuk data terakhir ini sudah ada sekitar 200-an figurian yang akan kita ajak seru-seruan banget bareng-bareng ya di OWIC kita gitu. Ini udah hasil seleksi dari ribuan calon gitu Iya, ya. dari berapa ya, kalau tidak salah kemarin ada sekitar hampir 2.000 yang mendaftar ya, artinya terus kemudian ini yang benar-benar mau join itu 200-an mahasiswa nih, figurian, calon-calon figurian kita nanti akan ketemu gitu. Wow, saya udah kebayang sih seperti apa serunya ketika sang calon-calon pengusaha ini bergabung, ketemu gitu ya, dan itu tadi dikasih galau dari awal masuk. Iya. Oke, nah ini kan untuk OWIC di tahun 2021 khususnya menyambut angkatan pertama di UC Makassar gitu ya. Desainnya apa sih, logonya ya? Logonya kan daun. Apa sih filosofinya gitu? Kok pilih daun gitu? Nah, jadi filosofi daun itu kita pengen bertumbuh bersama. Nah, daun itu kita ibaratkan itu. Jadi dia dari kecil, dari cuman pupuk Biji atau mungkin apa? kita bertumbuh sama-sama jadi daun, jadi pohon, jadi daun. Gitu. Harapannya itu sih. Cikal bakal gitu kan kalau Cikal daun. bakal. Oke. Oh, ada makna growth di Iya, situ. benar. Terus konsep desain yang lain gitu, burung. Nah, itu kita kemarin sempat cari-cari apa ya, maskot-maskot Makassar itu atau Sulawesi yang sekiranya bisa relate sama mereka dan sama kita. Setelah kita lihat-lihat, kita cari-cari, kita dapat burung julang nih. Jadi burung julang itu karena dia punya banyak filosofi. Dia itu kuat, dia kuat sama positif. Banyak energi positif yang dikeluarkan dari burung julang. Nah, dari situ kenapa kita milih burung julang. Oke. Kalau pemilihan warnanya sendiri, Nah, untuk warnanya itu kita apakah ini karena Ciputra gitu, jadi harus ada sentuhan-sentuhan warna yang nyinggung sedikit, ada biru-birunya, ada ijo-ijonya gitu atau gimana? kalau untuk warna sendiri sih kemarin kita sempat pilih warna biru, hijau sama warna kuning. Nah, hijau itu melambangkan sea of vision. Jadi itu ada visinya. Hijau itu growth, tumbuh. Sama kuning itu kita bisa jadi innovate dan bright, bersinar. Nah, jadi kita itu untuk konsep acara sama konsep desain kita selalu samain sama visi misi kita. Kita satu visi misi di mana figure itu harus sejalan sama konsep acara dan desainnya. Oke, berarti nanti OWIC ini dengan tema figure ini sendiri akan dimulai di tanggal berapa? Dan saya penasaran gimana nih panitianya yang diimport langsung itu mengkonsep semuanya gitu. Apakah mereka memang dari awal sudah melakukannya secara langsung di Makassar atau remote aja dari Surabaya pun bisa gitu atau gimana? Ya, kalau untuk panitia ini sebagian besar memang mahasiswa Ciputra Surabaya dan mereka semua karena sedang online kelas ya, jadinya ini adalah sebagian besar mahasiswa Ciputra Surabaya yang domisili di Makassar. Artinya deket banget kan. Dan ada beberapa juga alumni yang domisili di Makassar maupun di Surabaya. Nanti juga ada beberapa yang datang ke Makassar untuk support adik-adiknya. Karena kan kita PR-nya adalah gimana supaya vibe-nya UC itu bisa UC banget nih gitu kan di OWIC kali ini gitu. Jadi
artinya mereka ini juga udah pengalaman mengelola OWIC di Surabaya, lalu kemudian akan diterapkan di sini. Jadi saya kira dengan kemampuan mereka merancang semua hal itu juga luar biasa, karena ada figure bisnis game juga nih yang nantinya juga akan diberikan oleh teman-teman dari panitia ini kepada para adik-adik figurian ini nanti gitu. Seperti apa sih figure bisnis big game ini? Kita akan bahas di sesi selanjutnya ya. Sambil nanti kita akan menyapa smart listener yang sudah bergabung. Benar. Kita bacakan juga pertanyaan-pertanyaan mereka di YouTube channel yang udah rame ini ya. Saya scrollin pertanyaannya panjang, Mbak Ivon. Kayaknya Mbak Ivon disuruh tinggal sampai besok subuh ya di sini. Oke, kita akan kembali smart listener. 101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Selamat sore smart listener yang baru mendengarkan kita sore hari ini. Saya menyapa Anda yang lagi mobile, juga yang sekarang juga nontonin kita nih di YouTube channel Smart FM Makassar. Ada banyak fansnya Mbak Ivon di sini ternyata. Oke, kita sapa satu-satu. Ada Leoni Jaslin Irawan, ada Hadi Jangawing, selamat sore. Ada Syarif juga selamat sore. Edward Immanuel selamat sore. Dian Mega Safitri, terus juga ada Yuli Pardah Sugian, selamat sore. Terus ada, oh ini kayaknya alumni ya, Smart Agency. Saya kira tadi ini teman-teman Smart FM yang ikutan ya. Oke, nah sebelum kita membaca satu persatu dan menjawab pertanyaan mereka, saya ingin menyapa juga dua mahasiswa UC Surabaya yang sudah hadir sore hari ini. Saya kira saya kedatangan member dari BTS sore ini di ruangan ini. Ada ternyata ini Russell. Selamat sore Russell. Selamat sore. Oke, Russell di OWIC ini sebagai apa? Saya di OWIC UC Makassar ini menjabat sebagai HOD Sekretaris. Saya berperan untuk melengkapi administratif, LPG, proposal demi kelancaran OWIC UC Makassar. Oke, soal administrasi, surat menyurat semuanya lewat dirimu ya? Iya. Oke. Jadi ini pertanyaan sama Angel tadi. Jadi mahasiswa UC itu gimana sih rasanya gitu? Kamu semester berapa? Saya sekarang baru mau masuk semester 3. Masih beda-beda awal-awal. angkatan Beda-beda ya? Iya. Oke. Kalau saya sendiri sebenarnya kurang lebih sama pandangan saya dengan C. Angel tadi. Dan di UC sendiri juga saya melihat bahwa sebenarnya UC itu tidak seperti pandangan saya tentang kampus pada umumnya seperti yang dulunya. Karena dulu saya mikir kalau kampus itu kita mau ketemu dosen itu bakal susah approach-nya, akan banyak kendala-kendala. Tapi ternyata di UC itu tidak seperti yang saya bayangkan itu, tidak semenakutkan yang saya kira. Di UC itu dosen-dosennya humble, teman-temannya juga baik-baik, saling membantu. Jadi ada rasa kenyamanan dan juga integrasi yang kuat sesama kita. Jadi mahasiswa UC. enjoy gitu ya Iya, selama Bisa hangout lah sama dosen. Oh. benar sama sekali. dosen. Luar biasa ya. Jadi kita hangout. Iya. Saya dulu susah banget nyari tanda tangan aja susah. Oke, selain ada Russell di sini, kita punya teman baru, ada Weni. Selamat sore Weni. Sore. Oke, Weni di OWIC jadi apa? Jadi kenalkan, nama saya Weni Hamdani. Saya di sini berperan sebagai salah satu koor dari AMD, yaitu Advice Mentoring Department. Kita merupakan bagian yang memberikan advice kepada anak-anak trainee. Kita juga yang berhubungan langsung dengan trainee selama masa OWIC berlangsung. Oke, jadi ini Sebutannya mentor-mentornya trainee, ya. nanti ya, yang akan mengayomi para figurian-figurian nanti, iya itu. benar. Oke, kalau ada yang ngospek, ada apa namanya? Ada malaikat jahatnya, ini ibu perinya. Gitu ya. Tapi kan kalau kita ngomongin soal ospek itu kan ya mindset mungkin. kita melihat cerminan dari berbagai macam perguruan tinggi ya, yang sampai sekarang bahkan masih terus berlangsung. Ospek itu aduh mengerikan, takut kita dikader sama senior ini itu dan lain sebagainya. Nah, kalau di UC sendiri khususnya di OWIC UC Makassar 2021 ini akan ada seperti apa sih? Apakah gambaran umum tentang ospek itu juga akan dicerminkan di situ atau konsepnya berbeza? Mungkin saya dulu ya, nanti Iya. ditambahin sama kalian. Jadi kalau di UC pada umumnya, jadi ya tidak hanya di Makassar saja sih, UC Surabaya juga sama. Jadi kita ini membawa suasana ospek yang sangat festivity lah artinya. Jadi kita tuh kayak seru-seruan bareng. Nah di sana juga mereka diakses untuk bisa membuat sebuah bonding melalui business mindset atau entrepreneurial mindset seperti itu. Nah
Dan mungkin juga kalau misalnya dibayangkan bahwa ospek ini sangat menakutkan gitu ya. Nah, kalau di sini memang ada beberapa departemen yang nanti handling terkait dengan kedisiplinan. Cuman ya bukan yang ngeri-ngeri gimana gitu kan. Dia pasti ya Disuruh akan jalan jongkok enggak ya, ya? ya. Dia pasti tegas misalnya, oh kamu telat ya, kita catat gitu kan. Oh, Oke. kamu tidak tepat waktu mengumpulkan tugas, sudah kita catat kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke seru sebenarnya. Nah, mungkin pengalaman dari mereka ketika mengikuti OWIC ya, sudah pernah jadi peserta OWIC juga. Nah, itu yang Dia penasaran. online ya. Iya, Sistemnya Dia seperti online, apa? Ini Offline. offline. Nah, jadi Offline. ada Oke, kita dua- ke offline dulu ya. Waktu jadi mahasiswa baru di UC Surabaya gitu. Sebenarnya seperti apa sih main sistemnya si OWIC ini? Biasanya kan kalau kita berbicara tentang masalah ospek, biasanya kan ngeri ya, masalah senioritas dan lain-lain. Sebenarnya di UC itu nggak ada. Ya. Menurut saya sendiri, secara pribadi, kakak-kakak panitia di UC itu lebih mengajarkan kita mengenai respect dan self integrity gitu. Yap. Jadi bukan mereka itu tidak menakuti kita, tetapi lebih mengajarkan kita untuk merespek diri sendiri dengan orang lain. Dari kegiatan OWIC ini kita diajar untuk disiplin, gimana cara bisa dibilang berbaur di kehidupan mahasiswa yang baru. Seperti itu sih. Oke, kalau yang offline gimana? Yang online. Kan kalau yang online ya kan, offline tadi 3 hari juga berarti ya? Kemarin tuh 5 hari. Oh, Kalau 5 di hari. Surabaya 5 hari. 5 Kalau hari di Makassar 3 Surabaya hari. gitu. 5 hari yang sangat-sangat menyenangkan, pastinya tidak akan Menyenangkan terlupakan. pastinya. Ya Iya. nggak sih? Ada senior yang deketin nggak? Biasanya kan gitu Iya, ya. iya. Oke, kita ke Rasal gimana pengalaman kamu? Ini kan udah berubah sistemnya jadi offline ya? Iya. Online maksudnya. Online ya. Kebetulan memang angkatan saya waktu itu menjadi angkatan pertama yang mengikuti OWIC secara online. Dan di situ saya setuju dengan Ceweni kalau kita itu sebenarnya bukan untuk ditakut-takuti atau membuat rasa senioritas yang renggang begitu, tetapi kita lebih diajarkan untuk bisa, walaupun kita bebas tapi kita tetap disiplin. Kita masuk dalam lingkungan kampus, kita bisa bertemu dengan teman-teman yang baru dari berbeda kota, berbeda asal latar belakang. Di situ kita bisa dipersatukan dan bisa membuat suatu bonding yang kuat dengan tetap mengutamakan respect dan juga kedisiplinan itu sendiri. Jadi menurut saya OWIC walaupun online itu tetap berkesan, tetap bermakna karena banyak hal-hal seru yang terjadi juga di sana. Dan itu juga nanti yang akan diterapkan sistemnya ya online juga berarti di Makassar. Iya Offline. benar, di Makassar akan melaksanakan online juga. Online juga, tapi jangan salah, online-nya berbeda dari yang lain gitu ya, bukan hanya nyimak materi aja tapi ada activity yang akan dilakukan, ya nggak sih? Benar. Yes, itu Oh, yang oke. harus teman-teman Vigorian sekarang ini harus penasaran Oh, banget. oke. Karena gini Mbak Rifa, Vigorian ini akan dihadapkan pada sebuah Vigor business game yang seru banget lah, dan secara online mereka akan diajarkan. Ya, kalau kita ngomongin game biasanya lebih seru kalau misalnya offline ya, ada permainan kayak gitu. Nah, ini ternyata teman-teman ini kreatif banget. Online pun bisa jadi game yang sangat seru banget dengan challenge yang ada kayak gitu. Oke, wow. Nanti seperti apa aktivitinya sebelum dijawab ya, kita sapa dulu. Ada Datar, selamat sore, mau bertanya. Maaf baru gabung, dimaafkan. Lokasi kampus ini di mana, khususnya Makassar cabang keberapa? Tadi kita udah jelaskan ini Iya, kedua sudah. ya kan? Iya, Di mana lokasinya biar dia bisa datang langsung ke sana? Lokasinya di apa tuh namanya ya? Citraland ya, Digital Iya. Center Sari. Point of Indonesia. Oh, Ya. di kompleks itu ya, Iya. Center Point of Indonesia. Iya, Center Point of Indonesia. Oke, di sana. boleh datang ke sana sambil jogging Iya, ya. sambil lihat sunset. Sambil lihat ya. sunset boleh. Terus siapa nih? Penil Mark Yunias. Oke. Wih, itu Russell sama Weni teman saya, semangat. Wow. Halo, Oh, Kak ada Niel. temannya ya, Terima kasih, jauh-jauh. Kak Niel. Semangat juga Ya. Bundo. Nanti Peniel juga akan datang kok ke Makassar karena dia Oh, vice presidennya dari OWIC ini gitu. Oh gitu. Jadi anak buahnya datang duluan. Iya. Bosnya belakangan. Oke, ada pertanyaan dari bukan pertanyaan sih, ini komentar ya dari Smart Agency. Sangat senang Universitas Ciputra hadir di Makassar. Pengalaman saya selama puluhan tahun di bidang marketing dan entrepreneur. Meskipun saya tidak muda lagi, tapi sangat senang jika saya bisa membagikan ilmu saya kepada para mahasiswa dan mahasiswi. Wah, Gitu keren ya. banget. Terima kasih banyak. Iya, kayaknya ini calon dosennya ya. Iya, mungkin ya. Atau mungkin Terus, alumni. Alumni bisa jadi. Nah,
Ini nih pertanyaan dari Dian Mega Safitri. Keunggulan Universitas Ciputra itu apa aja sih? Dan secepat apa sebenarnya para alumni bisa terserap untuk menciptakan lapangan pekerjaan? Oke. Langsung dijawab nih ya. Boleh, Ya. silakan. Kalau di UC Makassar ini ada 3 jalur sukses ya. 3 jalur sukses. Yang pertama nanti ada di startup bisnis. Startup bisnis itu jadi mereka nanti akan meng-create sebuah bisnis ya secara mandiri. Yang kedua mereka ada yang namanya corporate entrepreneurship itu IKE adalah intrapreneur. Jadi mereka yang nanti akan gabung secara profesional di perusahaan ataupun di organisasi. Lalu yang ketiga, kalau misalnya nih para entah Figorian atau siapapun yang nantinya akan mendaftar di UC ya tahun depan ya nih, kalau misalnya mereka ini menjadi salah satu putra mahkota mungkin atau putri mahkota dari sebuah perusahaan keluarganya, ya itu nanti juga bisa nih ada jalur sukses di bidang family business. Jadi itu yang membedakan dengan universitas lainnya. Nah kalau perkuliahannya dan kemudian vibe-nya nanti secara online yang pertama kali ya. Kalau misalnya sudah pandemi sudah agak reda, ya mungkin akan secara offline kita akan ketemu. Nah ini nih kalau di UC biasanya kita akan dipertemukan nih dengan praktisi-praktisi selain para dosen yang dalam sudut pandang ilmiah ya atau akademik, mereka nanti akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan para praktisi-praktisi yang sesuai dengan peminatan mereka tadi. Jadi ada 3 fun club tadi ya. Family business, startup, dan corporate entrepreneurship atau intrapreneur gitu. Oke, jadi untuk Anda pun yang sekarang juga sedang galau gimana caranya saya bisa melanjutkan bisnis keluarga, itu adalah ada salah satu jalur suksesnya di Ciputra School of Business Makassar. Oh ya tadi alumni ya, bagaimana alumni itu alumninya? Nah kalau alumni karena di UC Makassar belum ada ya. Istilahnya kalau di UC Surabaya ini juga sama. Ada corporate entrepreneurship, ada family business, juga ada startup. Nah, ini sebagian besar nih ya. Salah satunya kalau yang di corporate entrepreneurship nih, ada banyak dari mahasiswa corporate entrepreneurship sudah terjun langsung diterima di perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk Peniel tadi. Itu juga alumni dan dia sudah diterima di Sampurna ya, perusahaan Sampurna juga gitu kan, di Mobile 88 ya gitu. Nah, mereka memang sudah dari semester awal sudah digalaukan, jadi mereka sudah membuat journey-nya dari awal. Nah, kalau yang startup banyak banget nih, ada salah satu alumni 2007 dia punya gudang itu yang dia beras ropang. Nah, itu ada gudangnya di Makassar juga. Ya namanya Revi. Jadi nanti akan hadir juga di OWIC. Itu nanti kita akan undang dia jadi pembicara di segmen yang lain, karena di OWIC nanti kita akan ada Yasa Singgi. Yes, Yasa Singgi udah sering banget sebenarnya ngisi di Surabaya, cuman Makassar nanti juga akan mendapatkan banyak sekali inspirasi dari Yasa Singgi. Oke, baiklah ya. Dia bawain kita sepatu nggak ya? Semoga ya ada ini ya. Yasa mudah-mudahan dengerin ya. Bawain Men's Republic ya buat adik-adik. Ya, benar. Oke, nah sebelum kita break ya, dan pasti kita akan melanjutkan lagi topik kita, back to topic. Tadi udah disinggung sedikit bahwa setiap mahasiswa yang masuk ke UC itu akan memulai perjalanan mereka dari awal masuk gitu ya. Makanya topik kita di OWIC ini adalah Begin Your Journey gitu ya. Nah, nanti kita akan kulik juga peranan Weni sebagai mentor itu apa sih pentingnya untuk para Figorian gitu ya. Sesaat lagi. Welcoming Figorian, Begin Your Journey. Itu adalah tema kita hari ini, dan ini juga menyangkut persiapan para panitia penyelenggara yang akan menyambut para mahasiswa baru nih di Universitas Ciputra School of Business Makassar yang sudah ready nih menyambut adik-adiknya gitu ya. Termasuk Weni yang juga sebagai AMD. Nah, AMD kan atau secara simpelnya kita kenal inilah mentor-mentor yang akan memandu para trainernya nanti. Nah, seberapa penting sih kamu tuh hadir menyapa langsung Figorian? Jadi memang sebenarnya tugas kita di sini, terutama selama online ini menjadi lebih sangat krusial gitu ya, bisa dibilang. Soalnya secara umum memang tugas pertama kita itu untuk membantu dan membimbing mereka. Cuma karena
secara online, panitia lain kan tidak bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Jadi otomatis kita itu harus menjadi salah satu jembatan yang membintangi antara trainee dengan panitia-panitia lain. Kita juga berfungsi untuk memberikan mereka advice, bantuan, terutama selama masa OWIC berlangsung. Jadi kalau misalnya mereka ada masalah atau mereka ada kesulitan, kita adalah tangan-tangan yang harus membantu mereka pada hari itu. Kita juga berguna untuk membimbing trainee dalam proses transisi. Kan mereka dari masa SMA ke masa perkuliahan itu bisa dibilang cukup berbeda ya. Jadi kita di sini tuh membantu mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru ini. Oke ya, jadi istilahnya apa ya? Ini adalah kakak yang akan mendampingi penuh. Benar. Gitu ya, semua prosesnya gitu. Oke. Nah, kemudian dengan adanya teman-teman AMD gitu, saya juga jadi penasaran sebenarnya selama 3 hari OWIC itu akan ngapain aja sih? Gitu, hari pertama, kedua, ketiga, apakah akan ada kejutan di setiap harinya atau gimana? Ataukah tugasnya berat-berat nih setiap hari? Atau seperti apa nih Kakak Rasel? Mungkin sebelum Rasel jelasin yang 3 hari untuk entry tiketnya, ini bisa jelasin dulu nih. Iya. Oh iya, ada entry tiket juga ya? Benar. Benar. Jadi sebelum kegiatan OWIC berlangsung, kita punya sebuah tugas yang dinamakan entry ticket. Jadi entry ticket ini kita mau memberikan mereka pengalaman entrepreneurial yang maksudnya yang fresh gitulah bagi mahasiswa, calon mahasiswa atau figurian. Nah, entry ticket ini kita juga mendukung program dari pemerintah Makassar, Pemkot Makassar, yang yaitu program RISE, yang merupakan program Resilience, Integrity, Scale Up Entrepreneurial Mindset. Jadi itu di sini kita akan meminta mahasiswa atau figurian kita untuk memberdayakan dan memberikan kontribusi mereka kepada usaha kecil mikro Makassar yang bergerak di bidang, terutama di bidang perikanan. Karena kan Makassar terkenal dengan bidang perikanan ya. Jadi kita di sini mau fokus untuk memberikan mereka tugas dalam membantu masyarakat Makassar di bidang perikanan. Terutama itu ikan bolu bandeng. Saya suka itu. Berarti emang sebelum menjalani masa orientasi udah dikasih tugas duluan nih. Itu adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti OWIC. Kalau tidak memenuhi persyaratan atau enggak dapat entry tiketnya, kan ini pasti udah tahu ya tujuannya tadi apa. Tapi goals yang ingin dicapai apa sih sebenarnya? Jadi biar semua figuren ini harus gitu punya entry tiket itu. Dijawab Bunda atau Beni aja? Jadi untuk entry ticket ini sebenarnya selain untuk masalah penugasan mengenai pengenalan mengenai entrepreneurial dan pembantuan kepada Pemkot, ini juga bisa menjadi step yang bagus lah untuk para trainee saling mengenal satu sama lain. Karena ini kan tugasnya bersifat kelompok. Di sini mereka bisa menjadi step untuk mengenal teman-teman trainee mereka, teman-teman figurian mereka, dan kakak AMD-nya sendiri. Ya ada 19 kelompok nanti. Masing-masing ada AMD-nya masing-masing. Luar biasa. Jadi selain ini ada 18 AMD lain yang akan mendampingi gitu. Nah, kita langsung ke teknisnya nih. Akan ada apa aja nih Rasel di selama 3 hari itu? Oke, jadi di selama OWIC 3 hari nanti itu akan dibagi menjadi opening di hari pertama, kemudian nanti ada seminar dan juga selling game di hari kedua, dan yang ketiga nanti ada closing. Jadi di hari pertama nanti di saat opening itu mahasiswa baru akan diterima untuk bisa berkumpul berkenalan dengan teman-temannya sesama mahasiswa baru. Anjang sana dulu gitu ya, kenalan, bertemu, kenalan, bonding. Kemudian di situ juga mereka akan diberitahu mengenai kegiatan apa saja yang akan mereka laksanakan selama 3 hari OWIC ini. Kemudian mereka akan juga diberikan sedikit penjelasan yang lebih dalam mengenai jurusan mereka yang telah mereka pilih. Itu untuk hari pertama. Kemudian hari kedua di sini akan ada sesi seminar atau talk show yang nantinya pembicaranya pastinya menarik dan juga sangat menginspirasi untuk mahasiswa baru ini. Jadi nanti juga di hari kedua ini ada figure business game yang merupakan seri game yang akan saya jelaskan nanti. Dan hari kedua ini pastinya bakal fun dan penuh kejutan juga karena pembicaranya ini unik-unik dan juga asik-asik. Oke, termasuk tadi udah dikasih bocoran ya. Yang punya Men's Republic akan ngisi seminarnya, ya nggak sih? Dia juga menjadi 30 under 30 tahun 2019 kalau nggak salah ya itu. Yasa Singgi, keren pokoknya anaknya. Sini akan sangat inspirational untuk para Benar. figurian gitu ya. Terus di hari ketiga itu closing ceremony-nya. Sebagai pertanda bahwa mereka sudah diterima menjadi bagian dari keluarga Universitas Ciputra. Terus menjadi mahasiswa UST. Dan nanti akan ada awarding juga. Jadi mereka yang punya kompetensi lebih dan mereka punya
achievement yang luar biasa akan ada award Award, ya. Oke, gitu. boleh dikasih bocoran nggak awardnya ada kategori apa aja? Satu aja. Satu kategori misalnya yang bakal dikasih award gitu. Jadi untuk mahasiswa nanti ada yang namanya All Star. Jadi di situ nanti para mahasiswa ini selain fokus ke jurusannya, dia juga bisa mengembangkan bakat-bakat lainnya yang mungkin dia miliki. Jadi dengan All Star ini nanti para figurian bisa menunjukkan bakat-bakat mereka dan nanti akan diberikan award juga di akhir acara seperti itu. Oke, wow. Ini udah kebayang seperti apa serunya walaupun lagi-lagi online ya. Nah, Tapi sesemarak itu gitu loh. Saya aja nih yang bukan figurian ya. Saya Pengen masih ikut bisa ya. diterima gitu ya. Yang ini Saya dari Mbak. saya Bikin juga antri pengen tiket ya. ikutan, iya. Kalau nggak bikin antri tiket nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, baiklah. Nah, setelah OWIC kita ngomongin setelah OWIC. Oh ya, ada ini juga kan ya, ada bisnis game juga kan iya ya. benar. Ini berlangsung dilakukan selama OWIC itu atau Iya. setelah OWIC-nya? Jadi Atau di hari kedua tadi? di hari kedua tadi ada yang namanya selling game. Nah, di situ kita mengangkat yang namanya figure business game. Nah, jadi sebenarnya apa sih figure business game itu? Jadi dari universitas kami sendiri Ciputra, kita tuh kan mengedepankan yang namanya nilai entrepreneurship, nilai pebisnis, dan itu menjadi salah satu value kita yang membedakan kita dengan universitas lain yang ada di Makassar ini. Karena so far belum ada universitas yang mengutamakan entrepreneurship sebagai pilar utama mereka. Nah, jadi figure business game ini adalah salah satu bentuk nyata dari bagaimana cara kita menghadirkan sebuah permainan yang seru bagi trainee, bagi figurian, tapi dalam hal itu juga memberikan sedikit pembelajaran mengenai bisnis itu sendiri, mengenai entrepreneurship. Jadi figure business game ini akan banyak bermain mengenai trading saham, kemudian analisis sebuah usaha. Nah, itu tentunya akan sangat menarik dan juga berguna bagi mahasiswa baru itu sendiri. Oke, Iya. ya. Ada ini enggak sih kayak saingan-saingan siapa yang menang antara 4 jurusan gitu? Mahasiswa ya mungkin misalnya mahasiswa yang paling banyak pencapaiannya atau yang menang bisnis gamenya itu dari jurusan IBM mungkin atau apa gitu. Ada yang kayak gitu nggak Oke. sih? Kalau ini sebenarnya satu jurusan sih Mbak Diva, cuman memang peminatannya beberapa peminatan. Cuman kita nggak akan bagi di peminatan, tetapi kita akan jadiin satu ya. Oke. Jadi satu kelompok itu nanti juga akan ada banyak peminatan di sana, sehingga saingannya per kelompok nanti. Oke. Ya mungkin akan best team atau mungkin ada satu orang yang jadi punya mungkin Mr. and Mrs. Figure kayak gitu. Jadi akan ada pemilihan seperti itu juga. Iya, seperti itu. oke. Seru Seru. sih, aduh. Nah, tunggu apa lagi nih? Pasti para figurian yang sekarang lagi memperjuangkan entry tiket Iya. ya. Gitu. Ada sampai batas kapan entry tiketnya nih dilakukan? Untuk entry tiket akan diberitakan besok, dibagikan besok, dan untuk deadline itu paling Jumat. Ya. Oke. Ini figurian ingat ya, simak terus grup ya supaya Benar. ya, entry tiketnya nggak ketinggalan tuh. Bener, update informasi secepat mungkin, jangan sampai ketinggalan satu informasi pun ya. Nah, terus pertanyaannya nih, setelah OWIC berlangsung dan mereka sudah diterima sebagai mahasiswa ya di UC Makassar alias Universitas Ciputra School of Business Makassar, berapa lama nih jeda waktunya? Apakah setelah OWIC selesai langsung masuk kuliah atau gimana? Iya, kalau setelah OWIC selesai nanti akan ada program namanya matrikulasi untuk anak-anak baru ini, jangan langsung kuliah ya, itu program matrikulasi. Dan untuk pengembangan karakter mahasiswa ini sendiri nanti akan ada namanya Creative Campus Life Journey. Jadi diawali oleh ospek atau OWIC, lalu kemudian nanti akan banyak banget program-program yang membuat mereka punya kreativitas. Jadi ada program kreativitas mahasiswa, ada abdi masyarakat dan sebagainya. Itu nanti akan di-arrange juga di Creative Campus Life Journey namanya. Oke, jadi setelah OWIC itu masih ada Iya, banyak kelanjutannya. lagi yang akan diikuti sama para figurian Benar atau banget, mahasiswa Mbak. baru ini. Betul. Gitu. Kita sapa lagi sebelum saya menanyakan satu-satu harapannya untuk UC atau Iya. khususnya OWIC di Makassar ya. Kita sapa dulu, ada Yoslin Azalia, terus ada Sinar TV bimbing saya kakak. Ada Delvin, terus ada Mila Makassar gitu. Aktivitas belajarnya selama pandemi pasti online ya. Ya. Terus apa lagi nih, One of Adit
Wah, Presidennya nih. gokil. Presidennya nih. Oh, presidennya. Ya, Presiden Selamat sore Owik. Pak Presiden. Ada Yuyun Suade. Ya. Mantap Yusi Nah, Makassar. ini Bu Yun nih dosen nih, Bu Yun. Selamat Ada nih. sore Ibu dosen ya. Tadi Nilainya udah keluar Delvin semua tadi- kan ini ya. Tadi Delvin tadi presiden Owiknya yang di Surabaya tahun lalu. Oh, iya, support iya, iya. banget juga sih. Keren. Ada Justin Amelia. Wah, banyak banget Banyak nih ya. Ini teman-temannya semua nih, Weni sama Rasa sama Angel ya. Oke, terakhir sebelum kita pamitan, aduh saya masih pengen ngobrol sebenarnya tapi kita terbatas selama Iya, waktu. Apa nih harapannya untuk para Vigorian dan juga khususnya Owik di tahun 2021 angkatan pertama di Yes. Makassar, dari Weni dulu. Mungkin pesan saya untuk para Vigorian, ayo berusaha sebaik mungkin. Ini merupakan tempat terbaik kalian untuk memulai journey kalian di perkuliahan. Let's make history together. Wih, keren. Begin journey together, make history together juga ya. Oke, Rasa? Kalau dari saya kurang lebih sama. Kita memulai awal yang baru, kita akan bersama-sama menuju sebuah puncak yang sukses, yang besar, dan kita akan sama-sama melihat bahwa perjalanan yang kita tempuh itu benar-benar menjadi kenangan kita bersama juga nantinya. Amin. Amin. Iya. Mbak Ivon. Iya. Ya kalau saya tentunya harapannya untuk Owik tahun ini dapat berjalan dengan lancar ya, Amin. dan semuanya bisa seneng-seneng bareng, seru-seruan bareng, kita gokil-gokilan bareng ya, dan tentunya mendapatkan gambaran bagaimana sih journey di perkuliahan itu ternyata menyenangkan, dan kalian bisa merancang journey kalian hingga kalian nanti bisa menjadi orang yang sangat sukses di bidang kalian masing-masing gitu. Jadi kita tunggu ya Vigorian, Ya, kita akan ditunggu. ketemu nanti di Zoom ya. Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tanggal 30 sampai 1 September 2021. Oke, Gitu. jadilah Vigorian yang visionary, growth, dan juga innovator. innovator. Terima kasih Mbak Yeah. Ivon, Rasel, dan juga Weni. Terima kasih, Kak. Semua juga smart listener yang sudah mendengarkan obrolan kita. Kita pamitan ya. Ya.